Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Di video kali ini gue akan bahas sebuah project yang menurut gue ini bagus banget. Bahkan gue cukup sangat bullish dengan project ini, jarang banget gue sebullish dan sesuka ini dengan project yang akan gue bahas kali ini ya. Jadi nama projectnya adalah SEC Wear, di mana SEC Wear ini tuh adalah salah satu produk dari GoPlus, dan GoPlus ini tuh sudah mendapatkan pendanaan sekitar 4 million USD dari Binance Lab. Ya, bahkan gue udah share juga di Twitter. Cuma di video kali ini gue akan kasih tutor biar lebih lengkapnya ya. Nah, untuk video terkait dari SEC Wear ini, dia ini tuh adalah sebuah produk di mana dia bisa mengecek dan memastikan bahwa wallet kita itu terhindar dari scam, phishing, dan lain-lainnya. Nah, ini berbeda dengan DeFi ataupun dengan Revoke.cash, di mana SEC Wear ini punya fitur yang jauh lebih canggih dan lebih keren. Nanti gue akan kasih lihat seperti apa. Makanya kenapa gue bullish banget. Dan harapan kita dia juga punya token nantinya karena dia di-invest oleh Binance Lab, dan dia juga ada beberapa quest atau task untuk mendapatkan energy block yang harapannya itu adalah airdropannya gitu. Dan kalau kita lihat di sini ya kan, bisa lihat ini ada fotonya. Jadi GoPlus ini juga disupport nggak cuma oleh Binance Lab, tapi banyak sekali blockchain besar seperti Avalanche ya, terus juga ada Zkazing, Optimism, Arbitrum, Polygon, dan lain-lain. Terus dia juga disupport oleh banyak exchange seperti Huobi, Gate.io ya, dan macam-macamnya. Jadi banyak banget project-project yang udah bergabung dengan SEC Wear ini kayak gitu. Makanya kenapa gue sangat bullish sama project ini. Jadi gue rasa kalian wajib banget ngegarap ini project gitu ya, dan kalian wajib ngikutin si projectnya. Jadi seperti kita tahu ya, dalam dunia Web3 itu nggak luput yang dari namanya kejahatan gitu ya. Jadi biasanya dalam dunia kripto atau Web3 itu ada 3 jenis kejahatan. Jadi 3 jenis resiko. Yang pertama adalah asset risk. Apa itu asset risk? Asset risk adalah aset-aset yang berhubungan dengan kesulitan untuk dilakukannya transaksi gitu loh. Seperti apa? Seperti kayak honeypot token, di mana honeypot itu tokennya nggak bisa dijual tapi bisa dibeli gitu ya. Yang kedua adalah airdrop token, airdrop scam gitu ya. Biasanya kalau kalian buka wallet tiba-tiba kan dikirimin NFT kan, dikirimin token-token, padahal itu semua adalah scam ya. Itu juga ada. Terus juga beberapa teknik-teknik aset risk lainnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah interaction risk atau resiko interaksi. Nah, apa itu maksudnya resiko interaction? Ini dulu pernah gua share juga di offline event ya. Jadi interaction risk ini biasanya kalau kalian connect wallet kalian ke suatu website, itu kan akan muncul pop up atau muncul kotak gitu ya. Muncul kotak, terus kalian baca deh. Itu pertamanya itu adalah permintaan terhadap ngebaca isi wallet kalian. Terus yang kedua, kalau kalian klik lagi, itu biasanya permintaan untuk transaksi. Nah, proses itu disebut dengan proses interaction atau interaksi gitu ya. Jadi interaksi-interaksi ketika kalian buka suatu website atau di apps ya, terus dia butuh approval, ternyata websitenya phishing atau websitenya palsu, yang meminta memindahkan aset kita ke wallet lain. Nah, itu adalah interaction risk ya. Lalu yang ketiga adalah potential risk. Apa itu potential risk? Potential risk berfokus kepada kemungkinan resiko yang bisa terjadi di masa mendatang gitu loh. Contohnya apa? Contohnya kalau zaman dulu kita pernah yang namanya itu staking di Pancake Bunny misalnya. Lalu ternyata Pancake Bunny-nya kena hack gitu ya. Akhirnya orang-orang yang dulu pernah connect walletnya ke Pancake Bunny itu punya resiko asetnya itu dicuri atau asetnya dihack misalnya. Itu contoh aja gitu ya. Nah, itu adalah potential risk yang bisa terjadi ke depannya. Sekarang projectnya atau di apps yang kita pakai itu belum scam atau belum kena hack atau masih aman-aman, masih bagus. Tapi ternyata di masa mendatang ya dia bisa kena hack gitu loh. Nah, hal-hal itu bisa dicegah menggunakan produk dari Secureware ini atau Secureware ini. Jadi ini produk tuh keren banget menurut gua karena dia bisa menjaga wallet kita sejauh itu. Tentu saja di sini kita akan pakai wallet utama ya, pakai wallet besar kita karena tujuan fungsi dia kan untuk mengamankan wallet. Jadi nggak apa-apa kita pakai wallet utama kita kayak gitu. Nah, cara ngegarapnya gimana kok? Ya, jadi di sini gue akan jelasin. Yang pertama adalah cara ngegarap, cara pakainya. Yang kedua adalah cara ngebaca. Yang ketiga adalah airdropnya. Jadi kita akan mulai aja. Cara yang pertama cara pakai. Cara pakai simple. Di sini ada connect wallet. Kalian klik aja. Linknya nanti semua akan gue taruh di deskripsi video. Kalian klik di situ langsung. Ini klik aja I'm a human. Terus kan pilih wallet MetaMask ya. Kalau kan pengguna wallet lain bisa pakai wallet connect. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kalau kalian tampilan utama sih harusnya di home ya.
Nanti kalian tinggal klik continue aja, lalu kalian klik tombol scan. Nah, nanti contoh scan-nya seperti apa? Contoh scan-nya seperti ini. Jadi di sini kan bisa lihat ada security level. Levelnya itu level 0 sampai 100. Semakin tinggi levelnya, semakin aman isi wallet kalian, gitu ya. Semakin kecil semakin berbahaya. Nah, saat ini Secureware itu hanya support dua jaringan, yaitu Ethereum dan Binance Smart Chain. Harapan gua ke depannya dia akan nambah ke semua jaringan seperti zkSync, Arbitrum dan lain-lain. Ya, karena ini produk tuh sebenarnya bagus banget. Nah, dia akan nge-scan ada 3 risk yang tadi sudah gue sebutkan, yaitu aset, interaction, dan potensial. Jadi dia akan ngecek semua. Yang pertama tadi dia ngecek dari Ethereum, yang kedua dia ngecek dari BNB. Nah, kalian bisa lihat kalau dia hijau seperti ini, protecting, ini artinya aman. Ya kan bisa lihat, ini tidak ada resiko. Pertama, aset risk. Ini nggak ada aset token yang beresiko, yang terdeteksi oleh dia. Jadi aman. NFT juga nggak ada, gitu ya. Nggak ada bukti bahwa wallet kita itu kena apa ya sebutannya, kayak token yang berbahaya atau racun, gitu, yang kedepannya itu bisa beresiko. Nah, terus juga di sini nggak ada bukti bahwa kita memiliki token yang 30% asetnya itu ditemukan kayak gitu. Jadi ini aman ya. Terus juga ada interaction risk, kan bisa baca di sini. Ya, ini gua akan perbesar. Nah, ini tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan transaksinya dari wallet kita dengan beberapa di apps yang udah terdaftar maupun tidak terdaftar di dia, gitu ya. Tidak ditemukan address yang berbahaya dan jumlah transaksi yang besar ya, yang beresiko itu juga nggak ada. Gas anomali atau abnormal itu juga nggak ada. NFT juga nggak ada. Jadi dia juga mencari apakah NFT itu ada yang berbahaya atau enggak, ada nggak NFT yang dicuri atau tidak. Nah, itu juga bisa. Dan juga kita nggak ada interaksi dengan website phishing. Nah, ini yang penting ya, no evidence of phishing interaction found. Artinya wallet gue ini belum pernah terkoneksi dengan website palsu atau website phishing. Terus potential risk, ini yang di jangka panjang bisa kemungkinan kena. Nah, ini contohnya adalah wallet exposure found sama stablecoin yang punya resiko gitu. Nah, itu nggak ada ya. Jadi ini penting banget, dan ini fitur-fitur ini juga bisa kalian upgrade ya, di mana dia punya sebuah produk namanya On-Chain Risk Premium Armor, di mana kalau kalian beli ini itu bisa meningkatkan fitur dia gitu. Jadi kayak premium service aja ya. Seperti apa contoh premium service-nya? Seperti kayak yang pertama, kalian bisa lihat ya, dia akan nambah fitur-fitur yang bisa di scan. Jadi scannya akan lebih dalam lagi, lebih fokus lagi gitu loh. Terus yang kedua, transaction risk monitoring. Jadi ketika kita melakukan transaksi, dia akan ngecek secara langsung transaksi kita beresiko atau enggak. Nah, ini yang penting. Nomor 2 ini penting banget. Yang ketiga adalah autorisasi yang berbahaya, yang mencurigakan. Nah, ketika kita berinteraksi dengan suatu di apps, itu kan kita memberikan otorisasi dia. Nah, itu apakah mencurigakan atau tidak. Nah, itu dia juga akan ngasih tahu secara on time. Terus large transaction alert, kalau terjadi transaksi atau aset kita dalam jumlah besar itu keluar ya, atau terjadi transaksi, itu dia akan ngasih info, dia akan ngasih warning. Terus yang kelima, contract phishing detection, dia akan ngecek apakah kontrak yang kita pakai itu phishing atau enggak. Yang terakhir nomor 6, rug pull warning ya, ini penting juga. Jadi ketika aset-aset yang kita punya resiko rug pull, dia akan ngasih tahu infonya. Nah, ini fitur premi ini itu bisa kalian beli ya, bisa kalian subscription. Dia itu ada yang 30 hari, bayar 9,9 bulan, tapi ini subscription monthly, tiap bulan kepotong. Ada yang cuma sekali doang $15, ada yang setahun $99. Gue tertarik, gue akan beli yang $99 gitu ya, karena menurut gue ini fiturnya tuh keren banget, mengamankan wallet utama gue gitu ya, sehingga aset-aset gue tuh bisa terlindungi. Nah, untuk beli fiturnya pun juga pakai USDT di jaringan BNB. Jadi kalian tinggal beli aja USDT-nya di PancakeSwap. Dan ini tidak wajib kalau kalian mau aja gitu ya. Nah, terus cara bacanya seperti itu, cara mengamankannya. Dan dia juga punya fitur-fitur lain yang bisa kalian explore sendiri ya. Jadi kalian bisa cek di sini kayak security level ya, kayak potential risk, interaction, asset risk, dan security equipment. Nah, sekarang gua akan jelasin terkait masalah airdrop-nya ya, sama tasknya. Jadi kayak tadi gue bilang, di sini kita ditugaskan untuk mengumpulkan energy block atau EB gitu ya. Dimana di sini ada EB reward. EB reward ini tuh nggak akan langsung masuk ketika kalian menyelesaikan misi, tapi dia butuh waktu. Dia butuh waktu sampai nantinya EB-nya masuk. Yang penting kalian kelarin aja misi kalian. Jadi kalian ke bawah aja. Di sini ada emergent security task. Ini gampang banget, kalian bisa klik win reward. Terus kalian tinggal selesaikan misinya. Ya, di sini kalian klik
Di sini kita diminta untuk mengecek, memilih website. Contoh ini kan Blast ya, ini tentang Blast. Jadi kita ngecek website Blast mana nih yang asli gitu loh. Kalian pilih yang asli punya. Kalian cari. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kalian bisa cek satu persatu. Nah, contoh seperti ini, kan tinggal pilih confirm section. Nah, kalau benar kayak gini, ini berarti benar pilihan gua. Dan gua nantinya akan dapat kalau nggak salah sekitar 40 ya, 40 EB. Oh, 20, sorry, ini 20 EB. Jadi kayak gitu, ini udah kelar, kan tinggal return to homepage. Lalu kan tinggal selesaikan misi-misi yang lain juga. Ada juga misi kayak ini phishing scam hunting, ya kita buat belajar dan cari tahu mana nih yang phishing yang berbahaya. Terus juga ada daily task, nah ini yang harian. Nah, ini kalian juga kelarin karena kalian akan dapat EB. Jadi kalian tiap hari buka aja websitenya, kalian cek mana yang bisa kalian dapetin EB-nya, kalian kumpulkan kayak gitu ya. Dan ya baik lagi saran gua ini kalian pelajari aja semua fitur-fiturnya, semua fungsi-fungsinya kalian baca. Karena kalau gue jelasin di video ini nggak cukup ya, kepanjangan. Yang jelas ini bagus banget buat mengamankan wallet kalian dan gue harap ini nantinya ada rewardnya. Oke, thank you teman-teman, semoga bermanfaat video ini ya. Nanti kalau misalnya karena wallet gue bersih, jadi gue kan nggak bisa ngasih lihat tutorial kalau walletnya berbahaya tuh seperti apa gitu ya. Cuma kalian coba aja otak-atik, kalau wallet kalian ternyata berbahaya, kalian coba aja ikutin saran dari dia. Biasanya dia akan munculin di bagian risknya itu apa yang bisa kita lakukan gitu loh untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Misalnya kalau disuruh revoke, ya udah kalian revoke ya, dan lain-lainnya seperti itu. Oke, thank you, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.